Oke, Gap, udah ready. Kita Siap. sekarang mau take off. Biasanya persiapan take off udah semua ya. Safety Udah. belt udah, tinggal. Ya, control itu artinya Anda akan memegang kemudi pesawat ini. Biasanya di ketinggian segini tuh belum begitu ekstrim. Walaupun airnya banyak dengan petir segala macam, tidak semengerikan yang. Assalamualaikum semuanya. Aduh, gerah banget nih. Biasa abis mancing yang ngambang-ngambang tuh. Ada lele di situ. Aduh, gerah banget, Mbak. Minta yang seger-seger dong. Gua kalau abis panas-panas begini harus minum yang seger-seger, dan cuman satu minuman yang bikin gua seneng banget kalau lagi panas-panas. Ini dia. Wah, terima kasih. Iya, Ini dia, udah tahu sih mbaknya. Natacino, ini dia minuman favorit gua nih. Natacino, cappuccino dengan topping nata de coco. Natacino ini adalah kopi spesial atau bukan kopi biasa, karena pertama dan satu-satunya di Indonesia kopi instan dengan topping nata de coco. Natacino ini lebih nikmat jika disajikan dingin. Nah, kayak gini nih, tuh. Udah ada es batunya tuh, es batunya kotak-kotak lagi. Wih. Baru kita masukin toppingnya. Ini dia nih toppingnya. Buka. Bikin. Ya. Wis tuh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Topping nata de coco-nya asli, kenyal-kenyal banget. Rasa cappuccino-nya juga nikmat. Kalau kalian mau beli, nih link di description box. Oke, jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek ke kafe-kafe untuk nikmatin nikmatnya cappuccino dan segarnya nata de coco setiap hari. Saya juga udah beli yang banyak nih, nyetok di rumah. Siapa nih? Wah, Kapten Vincent. Halo. Di rumah, kita lagi santai nih. Ada pesawat baru. Nggak mau ntar lu ngerjain gue lagi kayak waktu itu. Panik begitu. Pesawat apa? Oh, simulator. Oke, kalau iya kalau simulator gue mau. Gue pengen juga nyobain jadi pilot bagaimana. Oke, tungguin ya. Iya, gue siap-siap dulu. Yo. Kapten Vincent ngundang gue. Gue pengen jadi pilot Kayak gimana sih rasanya kalau jadi pilot? Ya udah, gue mandi dulu deh. Siap-siap ya. Yuk. Oke, kita udah nyampe nih. Halo, selamat siang, Mas Andre. Wah, akhirnya nyampe juga nih di Flight Desk. Apa Flight Desk? Flight Desk Indonesia. Flight Desk Indonesia. Oke, kemarin soalnya teman-teman banyak juga cerita, wah pengen juga nyobain simulator gitu. Pengen. Kapten Vincent ada? Sudah ada di atas. Yuk, let's go. Camp. Siap. Luar biasa. Waduh, thank you banget. Mantap, keren banget. Seneng banget gue bisa datang ke sini akhirnya. Finally setelah setahun kita janjian. Iya, ini panjang ceritanya. Setahun itu habis itu kejadiannya ya waktu itu mulai rame-ramenya Covid itu. Iya. Jadi kita nggak sempet nih ya. Nah, kalau waktu itu gue pernah ditakut-takutin sama Kapten Vincent. Mau naik pesawat Cessna yang gue sampai deg-degan banget. Dikerjakan sama dia. Yang nggak jadi lu beli, bro. Mana janjinya? Mau gue beli gimana? Covid gimana? Akhirnya sekarang gue berani, karena ini kan simulator. Simulator. Iya, gue pengen jadi Lu pilot. nggak takut terbang emangnya? Gue takut enggak, cuma ngeri aja. Deg-degan maksudnya deg-degan. Sebetulnya ya mau nggak mau harus berangkat, kalau nggak gimana dong? Harus. Kita mau ke tempat-tempat yang harus menggunakan pesawat. Makanya kita harus berikan edukasi buat teman-teman sekalian di luar sana. Kalau kita traveling, kita harus tetap percaya. Betul. Walaupun apapun yang terjadi, kita tetap harus percaya sama transportasi udara. Iya. Karena transportasi udara itu adalah salah satu transportasi yang Aman. aman. Benar. Karena kalau menurut survei sih memang yang paling aman pesawat udara ya. Betul. Udara. Lebih aman daripada motor. Iya, betul. Dan hari ini gue mau mencoba belajar menjadi pilot karena cita-cita gue tuh kecil. Tuh gue pengen jadi pemain bola.
Nyambung. Tadi lu bilang mau jadi Pilot, beneran. Gua kalau ditanya dulu kecil jadi apa? Pilot. Gua gitu. Iya. Nah, walaupun nggak kesampaian, sekarang paling nggak gue bisa ketemu pilotnya langsung dan belajar. Oke. Bro, ini lu desain sendiri nih tempat ini? Desain sendiri, tapi ini beli jadi ini. Oh, yang udah jadi. Kok gue jadi kepengen punya begini di rumah ya? Boleh. Kira-kira Apa? kalau gue bikin begini bisa di rumah kan? Bisa. Nah, sip. Nanti kita bicarakan lagi. Oke. Terus ada ruangan kosong di atas. Kita bikin. Beneran ini atau bohongan ini? Serius, bener. Gue pengen banget. Kadang-kadang nggak tahu kebenaran omongannya. Enggak atau enggak yang ini. Yang penting kita ngomong dulu, bener atau enggak belakangan. Iya. Ini keren banget loh nih. Ini suasana bener-bener kayak di cabin banget. Dan ini adalah apa namanya nih? Sebutannya cockpit Airbus. Airbus. Yang pesawatnya gede. Iya. Ini yang saya bawa selama 10 tahun. Hebat. Sekarang Captain membawa pesawat apa? Saya pesawat private jet. Private jet sekarang. Woi, keren. Makin cepet tuh. Ya cepet nih sama aja lah. Sama aja ya. Intinya Airbus, transportasi. Airbus, Boeing, private jet semua sebetulnya sama aja ya. Eh, Pengoperasiannya sama aja. Beda cara lah. Beda manufaktur, beda cara. Oh, oke. Ya udah kalau gitu, Oke. kita cobain. Kita terbangin dulu. Nanti Ya. kalau ada mau ngobrol-ngobrol, kita cruising atau pilot kita ngobrol. Siap. Oke? Posisi gua di mana nih? Silakan duduk kursi kapten dong. Woi, Ya, Kapten Amerika. Kapten Indonesia deh. Kapten Amerika. Aduh ini payah ini gimana sih? Mesti hati-hati dong. Ini mesti Nunduk begini nih kan. Heeh. Gua nanya Cap, kenapa posisi kapten harus di sebelah kiri? Itu udah dari dulunya kayak begitu ya. Oh. Jadi semua didesain kayak gitu, pintu-pintu keluar, akses penumpang juga di sebelah kiri semua. Oh, kalau co-pilot sebelah kanan. Co-pilot sebelah kanan, memang ya kapten kalau awalnya di Amerika kan semua kursinya kursi kiri kan. Oh. Setirnya kemudi kiri, makanya mungkin sudah terbiasa dengan itu. Pertama kali kan dibuatnya di Amerika. Oh, jadi begitu makanya sampai seterusnya. Oke. Kok di Airbus ini nggak ada setirnya gitu? Nggak, kita pakai joystick. Oh, pakai joystick. Kok Airbus begitu? Pakai joystick ya lebih powerful. Ini baru tahu saya nih. Biasanya kalau pesawat kan ada giniannya ya. Ada, iya. Kalau di Airbus nggak pakai ini. Enggak. It's very good. Oke, sekarang Bang Andre yang terbangin ya. Oke. Gua kalau soal nerbangin mah bisa. Di rumah tuh piring, mangkok buat terbang-terbangin. Ini mau diapain? Awal lu, Ton. Ini mau diapain? Mau dipakai nggak? Ya, caranya gimana? Gimana sih pakai? Ini loh, gimana? Ini ada pencetannya diputar gini ya? Ya, Hah? coba. Gini bisa. ngapain gua buka ini? Ya, coba. Safety belt harus dipakai ya. Salah, aduh. Nih, tunggu. Ini begini, sini koloknya kemana ke hidung? Di sini. Kayak mau disuap gua. Ambil lagi dari kolong satu. Oh, ada lagi. Ada Di lagi. sini terus ke sini. Wah, Oke, terus ambil lagi yang di atas nih ada 2. oh, Pakai 2. mantap. Kemana nih? Ya, colok ke dalam sini. Oh, ada 2 lagi di sini. Gila ini berarti nih. Oke, Yang 5 ini. Ini sini. Tunggu. Nah, ini dia kaki gini. Kapten Andre. Oke. Sule mana? Kapten Sule, kepala Sule. Kalau Sule jangankan naik pesawat, naik angkot aja muntah. Oke. Flight attendant, take off position. Oke, flight attendant. Close door please. Close door please. Oke, Cap, udah ready. Kita Siap. sekarang mau take off. Biasanya persiapan take off udah semua ya. Safety Udah. belt udah, tinggal. You have control, itu artinya Anda akan memegang kemudi pesawat ini. Oh, yang di sini tadi nih. Udah. Ya, ini untuk di udara kita pakai ini. Ini sama seperti hidung pesawat. Kalau ditarik dia naik, Baik. kalau didorong dia turun. Coba tarik. Tarik. Kalau turun, kalau dorong dia turun. Kalau belok ke kiri dia belok kiri. Terus belok ke kanan dia belok kanan. Hati-hati sama punya pesawat Airbus ini sangat akurat dan sensitif. Makanya jangan terlalu sampai mentok itu. Kalau kita setirnya ke kanan, Oh, tahan iya. 2-3 detik, lepas gitu. Oh. Uji harus dilepas. Ini cara soalnya kok lepas. lagi tambahin lagi, kurang lagi. Lepas. Oh. Kalau naik juga tarik, lepas. Oh iya pelan. Lebih jauh dikit lagi. Nah, segini lepas. Oh, oke. Dan nanti dia sudah akurat baru kita tarik lagi. Harus sering kayak gitu, oke? Ini ada pencetan apa di depan ini? Itu buat komunikasi radio. Oh, oke. Oke, ready? Ready. Parking brake saya lepas. Silakan taruh kaki di bagian bawah. Ya. Selama take off roll, kaki kiri kanan beloknya pakai ini. Oke? Oke. Silakan coba saya rilis parking brake, digas dikit, coba digas dikit dulu. Ini Ah, kasih ke depan. dikit, dikit aja.
Dua-duanya? Nah, dua-duanya. Nah, cukup. Coba lurusin dulu pakai kaki. Nah, dia akan gerak sedikit. Nah, kurang ke kanan, lurusin dulu. Udah, tambahin lagi powernya. Tambahin terus powernya. Lurusin lagi kakinya, kiri lagi. Udah bisa lurus? Sudah? Ya, gas terus, mentok sampai kiri mentok. Mentok. Nah, tangan di standby di side stick. Oke. Lurusin pakai kaki. Iya. Tangan di standby di sini aja. Oke. Wah, mau take off nih. Orang main toga SRS runway atau thrust. Ini mau take off nih. Oh, 100 knots. Belum ya, begitu saya bilang rotate, maka tarik perlahan-lahan. Jangan langsung abrupt kayak gitu, Oke. karena ini komputer. Oke, deg-degan gua. Aduh. Oke, V1, rotate. Tarik pelan-pelan, terus sampai pesawatnya naik. Tahan terus, tarik. Terus tambah lagi, yes, very good. Tahan di sini, lepas. Lepas. Nah, jangan, walaupun dilepas tetap dipegang. Ke kanan, belokin, ikutin si garis ini. Oke. Lihat ya, ada tanda salib itu. Nah, sekarang tugas lo adalah harus Ini miring nih. lurusin pesawatnya ini. Kata dia kan suruh belok ke kiri, maka lu belok ke kiri. Mana dia belok ke kiri? Nah, kan garis ini kan di sebelah kiri. Lu setir ke kiri dikit, kagetin dikit, jauhan dikit. Nah, cukup. Lagi, Oke. tambah lagi. Kiri lagi. Nah, cepat, cukup. Ke atas, tarik lagi. Kurang, tambah, lepas gitu. Nah, gitu. Tarik lagi, lepas. Nah, kanan, Patokannya mana sih? gitu. Nah, patokannya ini. Oh. Ikutin terus, dorong ke depan. Nah, lepas. Kita lihat dulu. Nah, baru nih kayaknya pas. Nah, ikutin. Dia harus begini terus, ke kanan dikit. Ini ya, yang ini? Ah, iya. Itu ada di bawah kan garisnya. Oke. Ini dipencet autopilotnya. Autopilot. Nah, sudah, pesawat ini terbang dengan otomatis. Jadi kalau udah autopilot gini nyantai kan ya? Udah nyantai, tinggal fokus sama kerjaan lainnya. Ada yang suka nyatet-nyatet tuh. Harus mencatat itu. Itu semua log penerbangan kita make sure bahan bakar kita cukup, takutnya ada kebocoran bahan bakar, kita selalu diperiksa gitu. Ih guys, gue deg-degan, sumpah gue deg-degan banget tadi mati. Kalau udah autopilot kan udah relax. Udah relax ya? Iya. Karena pesawat dengan sendirinya dia. Misalnya perjalanan 2 jam, 3 jam, jadi autopilot terus? Rata-rata autopilot. Karena autopilot adalah pilot yang paling mantep lah. Oh. Dia akan menerbangkan pesawat dengan sempurna, mendekati Oke. sempurna. Oke. Nah, kayak misalnya ada awan tadi di cap di depan. Di sini kelihatan nggak di radar ini? Harusnya ada kalau misalnya radarnya on, cuman ini radarnya lagi ada inoperatif. Harusnya kalau ada Oh. radar dia kelihatan warnanya merah. Karena kan setahu saya ada beberapa yang bilang, wah awan yang ini jangan kita. Betul. Awas. Nah, ini dia. Kita harus hindari, lihat nih, kita goncang-goncang lihat ya. iya betul. Nah, kita nggak mau kena kayak begitu. Misalnya kita ke kanan nih, coba headingnya ke, Nih. misalnya kita turun ke 15.000 deh. Nah, misalnya ada seperti ini misalnya. Nah, ini kan goncangan, lihat nih, kita bergoncang terus nih. Iya. Misalnya kita ditemukan kondisi seperti ini. Umum kita menghindar ke kiri, coba dibelokin ke kiri. Terus ke heading 240 coba. 235 boleh. Lihat nih. Kita niatnya menghindari cuaca itu. Iya. Lihat nggak pesawatnya ini berasa Iya, bergoncang goyang. ini. Betul. Kita menghindar, saya nggak mau kena sama awan itu. Sebisa itu. Cuman ya pada umumnya di cuaca yang di level-level segini, suhu udara belum segitu signifikan lah. Kalau kita di mobil kan misalnya mau belok ke kiri, setir gitu kan kita balikin lagi. Kalau ini cuma gini aja udah. Ya, tapi kalau pakai begini baru beda. Lihat bagaimana kecepatan kita naik turun, fluctuate karena Iya, cuaca. Kita headingnya kiri-kiri, ini bukan cuaca yang ekstrim. Tapi biasanya di ketinggian segini tuh belum begitu ekstrim. Walaupun airnya banyak dengan petir segala macam, tidak semengerikan yang ada di ketinggian yang. Nah, saya berpikir begini, kalau kita posisi kita ketinggiannya tinggi gitu kan, kadang-kadang ada sampai 33.000 kaki. Itu apakah sebetulnya menghindari awan-awan kayak begini kan? Oh, harus itu. Iya. Kalau itu mengerikan, awan di sana tuh jauh lebih mengerikan. Nah, ini kita masuk awan nih. Kita masuk awan. Ini cuman awannya yang tipikal awan-awan yang di bawah 15.000 itu cenderung soft ya. Apakah kalau kita di atas ketinggian 30.000 kaki itu udah nggak ada awan-awan begini?
Tetap ada. Tetap ada. Malah kita lebih khawatir. Oh gitu Awan-awan di justru. sana. Oh. Karena cenderung kekuatan angin di atas lebih kencang biasanya. Oh. Makanya dia force yang ada di awan itu juga lebih mengerikan. lebih mengeri. Justru saya mau tanya kenapa malah pesawat-pesawat besar itu kepengennya tingginya sampai untuk apa? Kalau Irit. memang tadi Captain bilang di atas banyak lebih bahaya gitu maksudnya. Irit bahan bakar. Oh gitu, makin tinggi deh itu. Betul. Itulah kenapa kita kalau bisa kita semakin tinggi. Cuman kan kita nggak bisa langsung tinggi karena beban kita terlalu berat. Jadi nanti ada namanya coffin corner, speed limitasi antara high sama low speed. Itu yang harus dijaga. Soalnya kan saya kalau naik pesawat saya suka ngamati nih penumpang nih Cap. Dok, iya kira dokter. Cap. begitu saya dilihat di penumpang gitu kan. Wah kalau kita terbangnya rendah banyak ketemu awan begini nih. Maksudnya ketemu turbulens terus. Yang begini-begini ya tidak bukan suatu hal yang benar-benar signifikan karena suhu udara kita sudah di atas 10 derajat. Nggak signifikan lah. Oke. Nah, udah biasa dan seringkali tuh itu tanda kecil ya. Oke. Tapi ini awan yang bukan ekstrim. Kalau yang ekstrim itu fluktuasinya lebih ekstrim lagi ya. Guys, Takut banget itu dia tuh. Jangan dong. Studio Trans TV. Tempat gua syuting tuh. Naik lagi nih. Jadi pilot ini lebih memanage pekerjaannya. Pilot tuh memang nggak mudah lo jadi pilot tuh. Karena lihat aja nih segini banyak instrumen klasternya, belum lagi harus ngehandle setir dan segala macam. Waduh, makanya wajar kalau pilot itu ngambil predikat pilot tuh susah. Ya kan? Belajarnya juga susah, perjuangan susah dan wajar kalau gajinya mahal. Gajinya mahal ya. Lebih susah lagi jadi komedian. Mau belajar nggak bisa. Itu mesti bakat alam itu. Iya. Ini saya terbangin, saya arahin ke Surabaya pesawatnya. Surabaya nih. Karena cuaca kalau indikasi seperti ini kita harus terbang di atas gunung-gunung. Ini yang mengerikan adalah di dekat-dekat sini adalah perbatasan antara Bali dan Jawa. Dan ada gunung Praung yang cukup tinggi di sana. Oh. Kita naik dulu tinggi-tinggi. Kapten Vincent sih udah pasti hafal trek-trek kalau misalnya Jakarta Bali, Jakarta Surabaya itu udah tahu hafal pasti. Lumayan hafal lah. Dan semua jalurnya pasti lewat di situ. Artinya rata-rata begitu ya. Kita bisa pilih yang lain, cuman ekonomis nggak? Oh. Makanya rata-rata orang pakai yang itu karena lebih ekonomis lah. Iya, Jadi iya. lebih berkurang ininya dan jadi semua orang lebih prefer lewat sana. Lewat sana. Bisa jadi kayak waktu dulu kemana waktu itu ya? Ke ujung kita nggak lewat rute seperti biasanya. Biasanya kita lewat Surabaya. Ini ke arah Banjarmasin. Bisa kayak gitu. Bisa juga ya. Nah, ini goyang-goyang. Begitu kita lepas, jadi di atas tuh kita bisa memilih. Lihat ada awan di sini, kita bisa hindari, kita belokin ke kanan. Jadi kita bisa hindari. Jadi beda sama di darat. Kalau di darat itu kalau kena hujan ya sudah kena hujan di sana, nggak bisa kabur. Ya. Kalau di sini di udara kita bisa hindari kayak begini. Gitu. Tiba-tiba kita lagi begini, set, Gatot Kaca lewat. Halo Tot, Gitu. apa? Ada? Halo Tot, Kan Gatot Kaca. Halo Tot. Superman. Halo men gitu. Halo men ya. Sepertinya cocok kalau kita terbangkan satu kaptennya Andre Taulani, co-pilotnya Sule di sini. Le, Setuju tuh. atau enggak? Kapten Vincent udah ngajakin tuh, Le. Tapi Ayo. bukan saya yang di sini ya. Iya. Saya mau lihat apa akan terjadi kira-kira tanpa saya di kokpit ini. Ada Kang Andre dan ada Kang Sule di sini. Nah, gue mau nanya nih, kerja sama seorang pilot dan co-pilot tuh apa biasa kalau di atas? Oh, kita masing-masing mampu menerbangkan pesawat ini. Co-pilot juga bisa terbang dari sisi sini dan kontrolnya pun bisa dibagi. Oh, jadi kita ke sana sini bisa aja dua-duanya? Ini sama. Jadi apa yang ada di sana sama ada di sini. Kecuali di pesawat Boeing, kalau di Boeing itu steeringnya nggak ada di sana. Ada yang enggak. Oh. Tapi kebanyakan steering sebelah kiri. Tapi kalau di Airbus ini apa yang dilakukan sebelah kanan bisa dilakukan sebelah kiri. Oke. Jadi kita kerjanya kerjasama. Tinggal dibagi tugasnya siapa yang mengerjakan ini dan siapa mengerjakan itu. Oh. Oke, kita mulai turun di sini. Kita taruh 3.000 dulu 3.000 ke kiri. ke sini. Nah, terus disedot, ditarik ke belakang. Nah, udah.
Nah. Pesawatnya descend, turun dengan sendirinya. Oh iya dong. Oh kita udah mendarat nih. Tapi penumpang belum pada makan. Mana pramugara? Pramugara. Aduh, Sini. ini gimana sih? Gagal nih pramugara nih. Iya Pak. Nah tolong penumpang pada mau makan. Iya. Bilangin menu kita hari ini ada geprek sama itu ketoprak. Iya. Siap. Ketoprak. Iya. Saya maunya rawon gimana? Rawon. Siap. Ada nggak? Ya. Ada. Kopi juga siapin. Siap. Kalau misalnya kopinya di sini dibilang mahal, suruh beli aja di sebelah. Kadang-kadang penumpang kan begitu, kopinya mahal, tuh beli aja di sebelah tuh. Nah, ya. Siap. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Pakai safety belt. Siap. Ya. Iya. Oke, kita udah mau mendarat ya. Ton. Sini. Sini Ton. Ini Ton. Di depan ini ada awan. Iya, Pak. Pesawat kalau masuk awan biasanya bergoncang. Coba ya, ntar lagi masuk nih. Ya, ini di dalam ini kayaknya kayak sup gitu. Sup tuh kayak apa ya? Kayak masuk dalam susu gitu dalam mangkok gitu. Kamu kenapa? Belum juga masuk. Belum masuk udah goyang lu. Kacau lu tuh. Dia ketawa sendiri. Nah, nanti kita masuk tuh. Ah ya, ini nih dia. Kita bergoncang di sini. Kita goyang tuh. Nah, ya. Tuh kan. Iya. Nah, ini kita udah mau mendarat, Ton. Udah ya. Ton, ini kan kita mau mendarat. Boleh nggak gue minta tolong? Iya, Pak. Lu turun parkirin dong lu. Di depan situ kasih lihat nih takut ada tembok. Gimana? Lihat dari atas. Saya kasih lihat ya. Kalau dari atas kita bisa lihat pesawat ini belok ke kiri ke kanan. Kita bisa lihat bandara di mana, Dok? Entar Dok lagi kapten. Dok mulu, gua berasa kayak dokter. Jadi kita bisa lihat ya, kalau pesawat dibelokin kayak gini tuh indah sekali nih. Lihat tuh. Keren, bagus banget lah. Kita ke bawah sedikit, terus belok ke kanan. Ya. Yang kemarin kayak gini ya, Pak, beloknya, Pak. Oh enggak lah, Iya. ternyata beda. Cap, menurut lu nih, dan bandara mana yang kalau pas lo landing yang paling agak susah gitu? Bandara mah sama aja ya. Sama. Cara kita mendarat, ILS approach caranya sama. Hmm. Kita mau mendarat di Jakarta sama di Hong Kong mirip-mirip lah. Mirip aja. Paling cuman tingkat keseriusannya ketika kita mau masuk ke sana ada yang kompleks airportnya. Padat gitu. Kompleks dengan bukan kompleks itu ribet aja. Ribet ya. Banyak gunung-gunungnya. Oh. Terus aturannya jadi repot. Oh, iya. Terus biasa tirennya di pesawat tirennya itu. Tiren adalah kontur-kontur dari gunung di sana. gunung di sana ya. Pak, saya balik ke tempat ya, Pak. Ini mau mendarat kan, Pak. Ngapain? Tempat. Ini kan bahaya kan. Saya duduk di sini, Pak. Oke, lain kali Ya. bawa kursi sendiri ya. Kalau enggak kita taruh sayap aja gitu. Guys, kita udah mau mendarat nih. Saya yang landingin lagi nih. Iya dong. Wes, Captain harus bisa melandingin juga dong. Sudah siap kok. Sebentar lagi kita persiapkan. Aku kepengen banget jadi kapten pilot supaya bisa melandingkan cintaku di hatimu. Ya. Telat lo. Kalau misalnya nih kita perjalanan jauh nih, Cap. Ke Amerika tuh kan bisa, belasan jam gitu kan ke sana. Jadi pilot di sini terus nih, selama berjam-jam. Enggak. Pilot, ya pasti lah. Masa ditinggal? Dia kayak istirahat gitu. Bisa tidur. Bisa. Bisa. Ini kan tidurnya begini nih. Oh. Tapi nggak boleh dua-duanya tidur kan? Jangan. Salah satu harus. Tapi biasanya kalau yang berangkat jauh gitu kayak ke Amerika, saya lihat ya, mereka tuh kru pilotnya ada 4 orang. Soalnya dia nggak bisa dengan cara biasa. Iya. Terus sayap tuh suka ada yang kebuka gitu. Ini karena kita buat nurunin kecepatan kan, yang tadinya 250, sekarang kita buat menjadi hanya misalnya 140. Bahan bakar sih nggak mungkin habis ya, Capek. Bahan bakar Kalau udah bisa tujuan kita kemana itu udah pasti segitu ya, takarannya udah ada ya. standarnya. Tapi jadi cadangan bahan bakar ada? Udah. Cadangan ya memang yang nggak ada cadangan ya segitu Nggak ada aja ya? yang dibawa. Iya sih. Kemampuan. Tapi udah pasti sih terukur udah ya. pasti terukur, nggak mungkin kita terbang tanpa bahan bakar ya. Maksudnya bahan bakarnya dari sini ke Surabaya sekian gitu. Sudah ada, dan itu berubah kan sesuai dengan kondisi angin, berat pesawat, beratnya pesawat berapa.
Ini udah bukan autopilot lagi ya? Udah, ini manual. Inilah canggihnya pesawat Airbus. Segitu akuratnya. Iya, keren. Karena ini flight control sistemnya dibuat untuk overcome pilot error. Oh. Jadi dia kalau nggak dikasih input dia akan maintain terus. Ini kurang naik sedikit aja. Tarik sedikit aja. Nggak cukup kebanyakan. Nah, cukup. Pas. Kurang turun dikit. Kurang turun dikit. Nah. Tempel tangannya di sana, jangan dilepas karena kita mau mendarat. Nah, Deg-degan tangan di lagi sini. nih, Bun. Nanti kalau di close kita tutup, kita tahan aja di sana ya. Mendarat nih, mendarat. Ya, fokus saja. Oke. 200. Kanan sedikit, Kanan. kanan sedikit. Kanan lagi. Nah, tahan di kanan lagi, kanan lagi. 50, Close. 40, Ini close. 30, 20. Tarik dikit. Retard. Kiri dikit. Injek kakinya ke kiri, injek kakinya, injek kiri terus. Udah tangan dilepas. Nah, sip. Ini dibuka reverse-nya. Mana? Ke atas. Oh, ya. Dah, terus di ini terus. Kalau ke kanan alas ke kanan. Terus. Dorong lagi ke depan ini. Karena sudah cukup. Nah, kita ke kiri. Sudah. Kita akan taxi menggunakan yang beda lagi. Enggak, pakai yang di sana, yang di pojok. Nah, kita belokin pesawatnya pakai itu, ya. Oke. Kiri, kanan. Iya. Kita belokin ke kanan. Ini gasnya di sini. Udah landing nih ya. Ya. Digas dikit. Kasih pakai apa? Ini digas itu. Gasnya kebanyakan. Ini aja. Nanti diomel sama Tono loh itu. Oh iya, benar. Oke. Tahan dulu. Nah, kita belok kanan. Close ininya ada. Nah. Ini beloknya ke sana. Garisnya di jempol kaki kanan. Itu garis kuningnya harus di jempol kaki kanan. Jempol kaki kanan. Garis kuningnya di sebelah kita mesti belok kiri lagi. Nah, good. Nah, Oke. ya belok ke kanan. Lepas, luruskan dulu, sip. Gas lagi, speednya habis. Ya, udah, kiri dikit. Nah, oke, sampai kita pasang parking brake-nya. Pasang rem tangannya putar ke kanan. Kanan. Nah, Ini. ke kanan. Matiin mesinnya. Ini. Mana? Ya, tarik ke bawahin. Mati. Sudah, kapten akan matikan beacon sama seatbelt. Beacon lampu merah sama seatbeltnya. Seatbelt. Nah, barulah semua boleh bergerak. Jangan bergerak sebelum tombol ini dimatikan. Yes, alhamdulillah sampai di Surabaya. Mantap, bos. Keren banget, Cap. Ini mana yang nyopot ini? Nah. Coba. Kok dia bisa cepat sih? Gimana nyopotinnya? Tengah-tengah? Nah, coba. Oh, puter. Oke, sudah diputar begini ya. Oh, ini. Mana lagi yang dua? Nah, bisa dia. Akhirnya mendarat juga. Cap, thank you ya. Terima kasih. Udah memberikan pengalaman bagaimana menjadi seorang pilot. Ini luar biasa nih, gue belum pernah mainin simulator kayak begini, yang bener-bener real kayak begini ya. Semoga bisa jadi manfaat lah buat orang-orang. Nanti next gue mau ngajak anak gue Siap. supaya dia juga bisa mengenal lah seperti apa kalau dalam cockpit. Oke, sebagai tanda terima kasih gue sama Captain Vincent. Ini kan bayar pesawat Airbus nih mahal. Ini gue kasih Captain Vincent sesuatu. Ini dia. Buat Mantap Captain sekali bisa nih. olahraga. Kebetulan ini serinya adalah seri kemerdekaan Indonesia, makanya warnanya merah putih. Wih, keren Gitu. sekali nih. Ininya apa nih, rodanya itu udah kayak ini ya,
sepeda balap. Iya. Kayaknya ringan ini. Ringan, makanya. Ringan. Kan kapten kan biasa menerbangkan pesawat. Nanti saya ajarin bagaimana mengendalikan sepeda ini. Gitu. Ada simulatornya nanti. Ada simulator ya? Ini dari Element Bike. Semoga bisa bermanfaat buat Kapten Vincent. Siap, terima kasih. Thank you, thank you. All the best. Terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe terus sebanyak-banyaknya Talani TV dan juga Vincent Raditya. Vincent Raditya Channel. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Element Bike Indonesia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.